Bapak Ibu ya, salah. Cari daun ya, carinya daun talas harusnya. Nah, poinnya apa Bapak dan Ibu? Active learning adalah student centric yang disarankan. Kita pendidik adalah fasilitator, kita pendidik adalah coach. Salah satu latar belakang saya adalah coach Bapak dan Ibu. Dan sebagai seorang coach Bapak dan Ibu, sebagai seorang coach itu apa sih namanya ya? Hah? Pelatih. Sebagai seorang pelatih Bapak dan Ibu ya, ilmu yang diajarkan sebenarnya bukan dari si pelatih. Ilmu yang diajarkan ditemukan sendiri oleh yang dilatih. Karena pada saat ilmu itu ditemukan sendiri oleh yang dilatih, Bapak dan Ibu, dia akan believe, dia akan percaya, padahal sebenarnya sih kita kondisikan sih Bapak Ibu ya. Kita pendidiknya kita mengkondisikan. Kita yang mengatur. Ya, tetapi kita buat suatu kondisi di mana siswa yang menemukan. Dengan demikian mereka believe, masuk. Kalau saya sebutnya namanya pendidik ini adalah namanya nanti ya Bapak Ibu bukan sekarang, namanya contextual based learning. Ya, sampai kepada misalkan gini. Ya, belajar matematika. Bukan untuk mahir matematika tapi bagaimana cara dia berpikir secara matematis untuk kehidupannya sehari-hari. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Yang pertama. Ini saya tekankan aja, lihat di situ yang warnanya lebih tebal. Yang kedua adalah assessment mekanik. Jadi ada cara assessment, cara pelatih, cara memeriksa, ya, cara memeriksa yang sifatnya mekanisnya itu secara otomatis, secara sistem. Adanya platform, adanya teknologi yang digunakan sebagai rumah. Alhamdulillah saya mendengar informasi tadi sudah ada Jogja Digital, Madrasah Jogja Madrasah Digital. Tadi saya sudah buka seperti apa Jogja Madrasah Digital dan alhamdulillah itu sangat impresif Bapak dan Ibu, dan insya Allah kita bisa kembangkan berkolaborasi bersama-sama, luaskan lagi sampai berkelas Google Bapak dan Ibu, insya Allah. Monitor dan evaluasi. Nah, Bapak dan Ibu, tidak adalah suatu konsekuensi di mana perkembangan berbasis digital itu harus bisa dimonitor dan harus bisa diukur. Kalau tidak bisa dimonitor, kalau Bapak dan Ibu tidak bisa mengetahui saat ini siswanya, saat ini yang Bapak Ibu salah para pengawas, saat ini para guru yang sedang diawasi, yang sedang dibina, melakukan apa pada saat ini, berarti Bapak dan Ibu belum berada di dalam ekosistem digital. Pengawas angkat tangan salah satu, silakan. Pengawas ada di sini, Bapak mohon maaf ya, Bapak yang Bapak bina di daerah mana tadi Pak? Gunung Kidul. Berapa guru yang Bapak bina saat ini? Berapa madrasah? 12 madrasah. Baik. Bapak, apakah Bapak mengetahui apa yang dilakukan madrasah tersebut sekarang? Tidak bisa, karena Bapak berada jauh. Bapak membutuhkan koneksi ke sana, berkomunikasi untuk bisa mendapatkan hal tersebut. Di dalam ekosistem digital, Bapak dan Ibu, komunikasi dibutuhkan. Tetapi pada dasarnya, data-data pembaruan itu datang sendiri ke tempat kita sebagai pengampunya. Jadi Bapak, Gunung Kidul, posisi Bapak 12 madrasah ya Pak ya, 12 madrasah itu setiap hari Bapak bisa melihat. Sehingga lebih antisipatif. Ini yang disebut ekosistem digital. Kenapa bisa diukur dan bisa dievaluasi Bapak Ibu. Baik, rekomendasi solusinya seperti ini Bapak dan Ibu. Bahwa dibutuhkan ada beberapa kapabilitas. Ya, yang pertama adalah adanya proses, adanya people, dan adanya teknologi. Ya, bahasanya kayaknya agak sulit. Gini aja, gampangnya Bapak Ibu ya. Adanya proses ya. Di dalam proses itu ada digital content dan ada pedagogi cyber. Pedagogi yang ditingkatkan dalam bentuk cyber karena ada penyesuaian-penyesuaian. Contohnya gini, di dalam pedagogi cyber itu salah satunya adalah namanya new model of learning, model baru belajar. Bapak dan Ibu insya Allah sering mendengar ini, flipped classroom, project based learning, blended learning. Ya. Nah, bagaimana pelaksanaannya? Ternyata ada tips-tipsnya Bapak dan Ibu ya. Lalu people. Nah, kalau people ini alhamdulillah saya sangat percaya diri dengan Bapak dan Ibu karena lihat sendiri antusiasme kita pada hari ini. Saya sendiri juga punya pengalaman di wilayah-wilayah di Jogja dan Gunung Kidul. Antusiasmenya luar biasa. Salah satu yang menjalankan ekosistem digital. Pak, Bu, mohon bersabar. Yang Gunung Kidul mohon bersabar. Perhatikan. Salah satu ekosistem digital yang berjalan efektif di Indonesia adalah Kabupaten Gunung Kidul.
Mohon bersabar, Gunung Kidul bersabar, bersabar, rendah hati, bersabar, ya, ya, karena semuanya bergerak dalam satu irama yang sama, Bapak dan Ibu. Ya. Saya ketemu sering berjumpa dengan Ibu Bupati pada saat itu ya, Bupati. Ya, nah, beliau luar biasa komitmennya, ya, motor bergerak langsung, Bapak dan Ibu. Baik. Nah, di sini Bapak dan Ibu, Yogyakarta juga demikian. Ini baru saja tadi dikukuhkan pengurus Pok Jawas Madrasah DIY. Saya tidak khawatir dengan people, lebih khawatir. Insya Allah Bapak dan Ibu memiliki arah yang tepat dan memiliki aset yang sangat luar biasa. Insya Allah. Untuk apa? People, untuk ditingkatkan kapasitas dan kapabilitasnya. Untuk melakukan komunitas yang berbasis lokal dan global. Katanya mau menuju dunia Bapak dan Ibu. Maka komunitasnya itu harus berkelas global. Nanti caranya saya tunjukkan, insya Allah. Teknologi berbasis komputasi awan, ya, komputasi awan yang 3M. Bisa M pertama dimonitor, M yang kedua bisa di-measure, diukur, M yang ketiga bisa dikendalikan, bisa di-manage. 3M. Nah, selama Bapak dan Ibu masih menemukan belum bisa melakukan 3M, maka ekosistemnya belum tepat. Ekosistem yang tepat memiliki karakter 3M tadi. Measurable, monitorable, dan manageable, bisa dikendalikan. Contoh bisa dikendalikan gini Bapak Ibu, kalau di dalam ekosistem digital Bapak dan Ibu, kalau kita merasa bahwa masuk ke dalam sosial media akan mengganggu pelajaran, bukannya kita melarang di dalam kelas untuk bersosial media, tetapi bahwa akun yang digunakan memang tidak bisa masuk ke sosial media. Kalau kita menginginkan bahwa setiap siswa kita jam 8 ba'da isya harus istirahat, bukannya kita melarang mereka untuk beraktivitas, tetapi memang mereka akun yang mereka gunakan tidak bisa dipakai setelah jam 8. Nah, itu yang bisa dikendalikan seperti itu. Dimaksud juga bisa dimonitor adalah kita, Bapak dan Ibu dalam ekosistem digital, bisa mengetahui apa produktivitas yang dilakukan di suatu titik, di suatu madrasah, di suatu guru. Ya Bapak dan Ibu, berapa banyak produksi kelas yang dia lakukan, berapa banyak ujian yang sudah dilakukan, berapa banyak siswa yang aktif di dalamnya, tanpa dia harus melapor. Itu yang dimaksud dengan bisa dikendalikan. Yang termasuk bisa dikendalikan juga adalah orang tua siswa mendapatkan update mengenai status anak-anaknya, ya, sehingga rapor bayangan itu menjadi sebuah hal yang terlambat karena dia sudah tahu sejak awal. Nah, demikian Bapak dan Ibu, katakan tadi Pak Direktur bilang cepat. Betul kan? Digital harus cepat karena memang itu. Nah, ini namanya ekosistem digital Bapak dan Ibu. Ya, terdiri dari adanya pertama langkah membuat ekosistem digital itu adalah membuat identitas digital. Bapak dan Ibu tahu tidak? Kita kan punya ini ya, kita punya kartu keluarga, betul? Ya, kartu keluarga. Yang disebut dengan anggota keluarga adalah mereka yang ada di dalam kartu keluarga kita, betul? Apakah yang di luar kartu keluarga kita sebut keluarga berarti? Tidak ya, bukan ya. Dan di setiap kartu keluarga itu, setiap anggotanya punya nomor KTP, betul? Kira-kira demikian Bapak dan Ibu, ekosistem digital. Ada satu kartu keluarga yang sifatnya masif besar sekali, di mana setiap orang itu punya KTP-nya atau identitas digital. Bisa dipahami Bapak dan Ibu? Nah, sehingga berada di dalam satu keluarga, kartu keluarga, maka bisa dikelola, maka bisa dimonitor. Ya, Bapak dan Ibu bisa memonitor anaknya? Seharusnya bisa dong ya. Bisa memonitor anak tetangga? Nggak bisa, ya, karena tidak di dalam kartu keluarga ibu. Ya, betul tidak ya? Nah, insya Allah kita bisa lakukan demikian. Sama, ada sekolah yang ada dormitory yang bermukim. Bisa dimonitor karena ada di dalam satu ekosistem. Nah, begitu Bapak Ibu. Pesantren ya, Bapak. Pesantren. Teknologi dan people, ya, tadi kita sudah bicarakan. Nah, ini Bapak dan Ibu lihat. Ya, ini adalah sebuah ekosistem yang berjalan secara nasional. Saat ini Kementerian memiliki ekosistem digital yang namanya @madrasah.kemenak.go.id. Ini insya Allah yang akan kita refresh, Bapak dan Ibu. Kepada semua madrasah yang ada, kepada semua guru madrasah yang ada, kepada semua siswa yang ada. Kami sedang mengerjakan sekitar 10 juta alamat email saat ini, insya Allah. Termasuk tadi titipan dari Bapak Kepala Pok Jawas Madrasah Nasional, Pak Julio, bagaimana dengan pengawas? Jangan khawatir Bapak dan Ibu, beri saya data. Ya, beri saya daftar namanya.
maka insya Allah kita lakukan. Berapa tadi jumlahnya Pak? 4.000, 400.000. Satu Indonesia? 4.000. Baik. Bapak dan Ibu, kapasitas kerja kami membuat akun sebanyak 40 juta akun itu kami lakukan selama 3 hari. Ya. Iya, kira-kira gitu ya Pak. Cuma ada tetapinya Bapak Ibu. Valid datanya, dapat dipertanggungjawabkan, sudah diverifikasi, jadi sudah matang, sudah siap untuk dirubah. Nah kita tinggal rubah menggunakan sistem kita. Waktu itu kami menggunakan benchmark sebelum kami mencoba pada saat itu Malaysia melakukan hal ini untuk nasional ya. Mereka 15 hari untuk 3 juta alamat. Nah kami lakukan dalam 3 hari ya untuk 40 juta alamat. Ya, alhamdulillah kami menemukan caranya. Allah yang izinkan. Bapak dan Ibu bisa dilihat di sini ya. Bapak Ibu bisa lihat di dalam ekosistem ini. Maaf, saya jadi nggak nyuruh klik-klik ya lupa ya. Jadi ini ngikutin terus kan ya. Alhamdulillah. Siap, nanti saya kasih hadiah. Insya Allah. Saya lupa kasih tahu klik-klik. Saya kira dari sini ternyata diikutin. Alhamdulillah, Masya Allah ya. Oke, that's very good. That's digital. Nah, tanggap. Apa Pak? Tanggap Insasbito, luar biasa. Nah, banyak ya. Di dalam satu ekosistem digital ada satu karakter yaitu terkoneksi semuanya. Bapak Ibu bisa lihat di atas itu pemilik akun digital, pemilik domain, pemilik kartu keluarga, namanya Kementerian Agama. Kemudian di akun digital itu digunakan di guru-guru, ya di madrasah-madrasah, siswa dan guru dan orang tua. Orang tua menggunakan bukan akun digital, tapi kalau guru dan siswa menggunakan akun digital, maka bisa mengundang orang tua untuk ikut di dalam proses pembelajaran. Dan lihat yang di atas ada pengawasan, betul? Nah, pengawasan itu Bapak dan Ibu dilakukan secara digitalis juga. Jadi dia akan menaunginya itu lebih luas dan cepat dan tanggap. Pak, Bu, tadi saya ceritakan ada 35 orang yang kami latih di Makassar, betul? Ya, Widya Suara. Mereka tangani 3 provinsi, Bapak Ibu. Kemarin saya roadshow untuk pengawas PAI Bapak Ibu ya, bukan pengawas madrasah, pengawas PAI, di mana satu orang itu mengawasi 200 guru. Caranya begini, pakai ekosistem digital. Kalau tidak, capeknya luar biasa Bapak. Ya, insya Allah, Bapak dan Ibu mau bisa melakukan seperti itu efektif? Baik ya, efisien. Insya Allah, ikuti caranya Bapak Ibu. Izin saya minum. Baik, kita lanjutkan. Ya, oke, Bapak dan Ibu, Google Workspace for Education adalah bentuk ekosistem digital di mana terkoneksi antara guru, siswa, dan orang tua. Ya, ini nanti saya jelaskan lebih detail lagi nanti, tidak sekarang. Nah, ini untuk pengawas nih, Bapak Ibu, perhatikan yang para pengawas. Di dalam kepengawasan, ya, baik, udah dikasih hadiah, nah silakan. Di dalam kepengawasan, ya, Bapak dan Ibu perhatikan bahwa ada fungsi ya untuk bisa memanage berbasis digital itu yang sebelah kiri itu ya, menggunakan Gmail, menggunakan kalender, menggunakan Gmail ya, update bisa dilakukan, menggunakan Google Calendar. Bapak dan Ibu bisa membuat janji-janji. Konsultan, Bapak dan Ibu pengawas kan konsultan, betul tidak? Ya, konsultasinya bagaimana selama ini janjiannya? Bapak dan Ibu bisa membuat secara digital cara untuk booking. Saya di booking, saya membuka ruang konsultasi saya, ruang praktek saya itu setiap hari Jumat dan Sabtu jam 3 sampai jam 5 misalkan demikian. Setiap orang saya kasih jatah 30 menit. Silakan daftar. Itu caranya.
Ya, mungkin Bapak dan Ibu sekarang masih bingung dan kan bisa aja dilakukan janjian langsung dengan WhatsApp dan seterusnya. Tapi kalau yang Bapak Ibu awasi adalah 1.000 orang, 200 orang, 100 orang, hal tersebut akan insya Allah membantu. Madrasah yang Bapak Ibu awasi nanti jumlah komponennya banyak, satu madrasah kan yang diawasi banyak, betul tidak? Ada kepala, ada kepemimpinan, ada TU dan macam-macam, betul tidak? Ya, dikali 12 Pak. Itu banyak. Itu banyak dan kompleks. Termasuk dalam janjian konsultasi tadi, ditulis dulu saya mau bicara mengenai hal ini. Jadi waktu sebelum ketemu Bapak dan Ibu sudah punya bayangan mau bicara apa dan punya solusi. Efektif waktu ketemunya. Bapak Ibu menggunakan Google Meet nanti, ya insya Allah efektif. Kami terbiasa dengan Google Meeting itu, Google Meet itu cuma 30 menit Bapak Ibu. Jadi sifatnya flip classroom. Sebelumnya udah disiapkan dulu apa yang mau dibicarakan, sudah tahu decision-nya seperti apa, ketemu meeting itu cuma setuju-setuju aja. Bagaimana? Setuju tidak yang udah kita berikan? Setuju. Oke, selesai. Terima kasih, ayo kita jalankan. Ya, tapi tentu ada waktu-waktu konsultasi yang lain. Google Calendar, Google Meet, dan alat-alat lainnya sampai mengukur performansi dari madrasah. Ya, menggunakan online assessment yang dirangkum dengan data studio. Pak, Bu, semua ini ilmu-ilmu yang memang ada disiapkan di dalam satu ekosistem digital. Setiap alamat email Bapak dan Ibu nanti, itu sudah disiapkan fitur ini, dan ini gratis semuanya. Gratis. Insya Allah. Tergantung dari Bapak Ibu. Ya, tentu saja ada yang sifatnya berlangganan, ya, tapi itu sesuai dengan kebutuhan karena Bapak dan Ibu inginkan. Tapi kalau yang dasarnya seperti ini gratis. Kapan batas gratisnya? Selamanya, Pak. Keputusan dari Google adalah untuk pendidikan di Indonesia dan seluruh dunia diberikan gratis. Alhamdulillah. Google ya Bu, bukan saya. Allah yang izinkan, mengilhamkan kepada Google. Ya, bahwa gratis itu. Alhamdulillah. Pak, Bu, inilah rangkuman dari manfaat berada dalam ekosistem digital. Inilah resep menuju Madrasah Jogja istimewa dari Jogja untuk dunia. Kita lihat satu-satu. Pertama, update. Keterampilan Bapak dan Ibu, kapasitas dan kapabilitas berbasis ekosistem digital itu selalu diupdate. Kemampuan kita melakukan Gmail saat ini, Bapak Ibu. Contoh Gmail aja untuk menulis surat-suratan, betul ya? Kemampuan itu saja sudah bergerak jauh besar dan lebih banyak dibanding kemampuan Gmail sebelumnya atau sekitar 1 tahun atau 6 bulan yang lalu. Udah ada pembaruan-pembaruan, terus aja. Google Classroom, siapa yang menggunakan Google Classroom angkat tangan? Baik, hadiahnya sudah dapat, alhamdulillah. Ya, ntar ya Bu ya, Pak bersabar ya, hadiahnya nggak banyak nih. Bapak dan Ibu yang menggunakan Google Classroom, yang Bapak Ibu temukan Google Classroom pada saat ini jauh lebih baik dibanding sebelumnya, dan itu otomatis dan gratis. Terus menerus diupdate Bapak dan Ibu. Yang kedua, kolaborasi. Kolaborasi nanggung Bapak dan Ibu kalau antar madrasah. Kolaborasi antar kota juga nanggung. Bapak dan Ibu kolaborasi dengan guru-guru dan pendidik di seluruh dunia. Ini yang disebut dengan berkelas dunia. Benchmark kita, Bapak dan Ibu, ini udah banyak terjadi Bapak dan Ibu. Dan saya melihatnya dari sisi madrasah ini memang, nanti saya akan kasih satu contoh ya, madrasah. Perhatikan, saya insya Allah punya satu contoh madrasah yang sedang dilirik di dunia. Bapak dan Ibu ya. Jadi dia berkolaborasi dengan pihak dunia. Coverage ya bisa luas. Bapak memiliki kepengawasan di kabupaten, di kota, jumlahnya banyak, wilayahnya luas, tidak masalah. Karena dengan digital tersentuh, insya Allah. Fleksibel. Pak, Bu, fleksibilitas di dalam ekosistem digital itu, nah ini si malakama nih Bapak Ibu ya. Bahwa Bapak dan Ibu sambil mendengarkan ucapan saya ini sambil kadang-kadang ada yang sudah mengantuk, ya. Tetapi itu data terus berjalan dan Bapak Ibu dengan mudah bisa melihatnya apa yang sedang terjadi, insya Allah. Itu yang namanya fleksibel. Dari mana saja, kapan saja. Oh berarti pekerjaannya ngikut terus dong ya, capek dong gitu kan ya. Nah kalau jadi kebiasaan nanti insya Allah nggak capek Bapak Ibu. Ya. Bahkan Bapak dan Ibu akhirnya gini deh Bapak dan Ibu ya. Sekarang nih kalau kita terima SMS, terima WA, emang nggak capek. Tapi kalau Bapak Ibu sehari nggak terima WA, cemas kan? Nah, ayo. Gelisah. Merasa tertinggal. Kepo. Bapak dan Ibu, ayolah. Ya. Kadang-kadang teknologi, kadang-kadang dirasa mengerikan. Kadang-kadang merubah sesuatu. Bapak dan Ibu pada saat Bapak dan Ibu menjalankannya, Bapak dan Ibu nggak akan meninggalkannya.
sampai teknologi itu nanti dalam sunnah Rasulullah SAW meninggalkan kita ya pada akhir zaman. Measurement bisa diukur. Nah, storage Bapak Ibu, perhatikan yang memiliki karya tadi. Bu, satu orang dari sebelah sini yang memiliki karya tadi mana? Ada? Angkat tangan. Dari sebelah sini? Iya, Ibu ya. Ada berapa yang Ibu pegang sekarang karyanya? Eksemplar ada berapa eksemplar? Ah bukan, yang sudah terbit atau yang sudah dicetak ada berapa eksemplar? Baik, Bu. Alhamdulillah. Sekarang tersebar kemana saja, Bu? Kemana-mana. Kira-kira bisa diperhitungkan berapa jumlahnya? Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah Bapak Ibu ya, udah ratusan Bapak dan Ibu ya, mencetak eksemplar sudah ratusan terdistribusi. Mudah-mudahan bermanfaat ya Bu ilmunya ya kepada yang lain ya Bapak Ibu. Alhamdulillah, amin, insya Allah. Bapak dan Ibu, ingin nggak suatu kondisi Bapak dan Ibu hanya membuat satu eksemplar dan terdistribusi jutaan orang di seluruh dunia, mau? Nah, itu yang disebut dengan storage ini Bapak Ibu. Ya, di dalamnya termasuk di dalamnya adalah e-library, perpustakaan digital. Bapak dan Ibu karyanya buat satu kali, lalu berseri. Jadi fokusnya tuh bukan begini Bapak Ibu ya, digital itu membuat fokus kita kepada core competence. Core competence Bapak dan Ibu ya, distribusi dan lain-lainnya biarkan sistem yang berjalan ya. Karena itu tadi ya, distribusinya itu sudah lintas batas, lintas area. Nah, core competence kita adalah membuat karya. Jadi terus saja kita berkarya, ya. Insya Allah distribusinya akan berjalan dengan baik. Industri musik, Bapak dan Ibu, ini dilematis ya kalau kita bicara musik, tapi ini hanya untuk ini ya, hanya untuk contoh bahwa industri musik saja sudah bergerak ke sana. Orang sudah tidak lagi membeli musik dalam bentuk fisik, tapi sudah dalam bentuk non fisik. Tetapi karya tersebut tetap dihargai. Ini dilematis Bapak Ibu ya, cuma itu kita perlu menjadi sebuah gambaran. Oke Bapak dan Ibu ya, ini adalah manfaatnya. Pak, Bu, ada yang bisa scan ini? Ya, nggak apa-apa, coba. Bisa? Kalau bisa, boleh tolong saya kasih sebentar waktu untuk bisa scan ini. Silakan Bapak dan Ibu, yang bisa mendapatkan gambar ini, silakan scan dan isi data-data yang ada, ya, untuk kita bisa tindak lanjuti insya Allah. Untuk mengukur. Baik, yang sudah scan, Bapak dan Ibu, atau boleh baca itu ya, di situ pakai HTTPS, https:// ya, /bit.ly /dugi-akom ya. Untuk acara hari ini, akom 2020. Ya, silakan Ibu sambil saya akan teruskan pembicaraan. Yang sudah membuka silakan sambil mengisi ya Bapak Ibu ya. Baik, kita lanjutkan Bapak dan Ibu semuanya. Masih ada yang mau ngambil fotonya, cukup? Silakan. Oke, baik. Saya akan lanjutkan halamannya. Bismillah. Transformasi. Nah, di dalam gambar selalu ada Bapak Ibu ya, ada gambar itunya atau QR code-nya. Oh, nggak kelihatan, kepotong di sini ya. Kepotong ya di halamannya ya. Oke, nggak apa-apa. Pak, Bu, bahwa ekosistem digital pendidikan akan memberikan wajah baru kepada dari ekosistem yang konvensional. Tempat belajar berubah, peran pendidik berubah, model belajar berubah, model evaluasi berubah. Singkatnya saja, tadi saya sudah cerita, kita ini coach-nya Bapak Ibu. Karena para peserta didik itu adalah orang-orang yang unik, tidak pernah di dalam sistem pendidikan berbasis digital, setiap orang itu dipikir sebagai seorang yang sama atau kita samakan. Tidak terjadi demikian. Setiap orang adalah berbeda dan mudah-mudahan Allah mampukan untuk bisa melihat potensinya. Ini tadi sudah kita bahas sekilas Bapak Ibu. Jangan khawatir nanti mengenai materi ini sudah ada di panitia, nanti akan diberikan. Ya, pendekatan baru dari pembelajaran yang disebut cyber pedagogi.
Nah ini Bapak dan Ibu, perhatikan, ini kadang-kadang kita salah meletakkan. Di dalam ekosistem digital ternyata kita sebagai pendidik berinteraksi dengan peserta didik itu punya 4 ruang. Ruang yang pertama, ya 4 ruang ini kita ukur dari sisi fleksibilitas dan keterbatasan waktu. Dari personal dan grup, kita lihat itu ya, nama sumbu X dan sumbu Y-nya. Nah, ada 4 ruang digital. Yang paling konvensional disebut sinkronus fisik. Seperti sekarang ini. Kita bertemu, waktunya sinkron, pembicaraannya sinkron, fisik, bertemu fisik. Buktinya mana kita bertemu fisik, Bapak dan Ibu? Ada buktinya? Apa buktinya? Kita jumpa. Ada lagi bukti yang paling menarik, kenapa kita disebut sinkron? Karena sejak tadi foto terus ya. Foto terus. Nah, itu hanya terjadi di sinkronus fisik, Bapak Ibu. Yang kedua adalah sinkronus maya, Bapak dan Ibu. Ini waktu kami menjalankan misi Google ya sejak 2017 dulu sampai 2018 dibilang tidak mungkin bahwa namanya belajar itu lewat video conference. Sering sekali saya menerima penolakan dari seluruh Indonesia, Bapak dan Ibu. Pada saat itu kami memiliki jumlah akun, kami kelola 3,5 juta akun. Baru 3,5 juta akun dari 40 juta yang sekarang. Nah, sebagian besar menolak, nggak mungkin belajar dengan cara video conference, sulit. Harganya mahal, caranya juga nggak ngerti, dan tidak bisa terjadi tuh hubungan antara siswa dengan pendidik. Yang mana sekarang jadi kebiasaan kita. Betul ya Pak ya? Betul tidak? Benar kan? Jadi saya bilang tadi teknologi Bapak dan Ibu mungkin takut, mungkin kerepotan, tapi begitu Bapak dan Ibu masuk ke dalamnya, nggak mau meninggalkan. Sinkronus maya. Yang ketiga adalah asinkronus kolaboratif. Ya, waktunya bebas, tapi bekerja secara kelompok. Ruang ketiga. Ya, asinkronus kolaboratif. Dan yang keempat adalah asinkronus self-paced learning atau self-directed learning, yaitu belajar mandiri atau kemandirian belajar, ya beda ya, kemandirian belajar dan belajar mandiri beda. Belajar secara mandiri. Kenapa asinkronus self-directed learning memungkinkan Bapak dan Ibu? Kenapa? Karena kita berada di industri keempat basisnya teknologi internet. Setiap dari kita insya Allah dimampukan untuk mengakses sumber-sumber informasi secara langsung yang berbeda-beda sesuai dengan apa yang kita inginkan dalam waktu yang sama. Ya, oke, kita coba praktek Bapak Ibu. Tes, Bapak Ibu coba praktek. Saya akan hitung 10 sampai 1, 10 sampai 0. Setiap Bapak dan Ibu tugasnya membayangkan sedang membuka Google Search. Halaman Google Search pernah lihat? Oke, bayangkan Bapak Ibu mencari sesuatu, carilah sesuatu yang Bapak Ibu pengen cari selama 10 detik ini. Paham tugasnya? Bayangkan saja, tidak usah mencari secara benar-benar. Baik, Bapak Ibu, sekarang bayangkan buka Google Search, Bapak Ibu cari sesuatu yang Bapak Ibu ingin cari dalam 10 detik. Saya hitung dari sekarang, bismillah, 3, 2, 1, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, berhenti. Stop. Baik, yuk kita buktikan. Buktikan sedikit. Tolong sekarang tanya Bapak dan Ibu semuanya ya, kecuali yang paling kanan. Kecuali yang duduk paling kanan. Tolong tengok ke kanan. Enggak gitu, salah ya. Nanti semuanya tengok kanan jadi nggak ada yang berhubung ini ya. Nggak salah. Mohon maaf ya. Setiap dari Ibu Bapak Ibu selisih-selisihan kan. Tanya sebelah kanannya apa yang engkau cari. Silakan tanyakan sekarang. Cukup. Oke, baik. Berhenti dulu, tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Siap, sekarang tengok kiri, tanyakan apa yang kau cari. Yang paling sebelah kiri silakan tanyakan kepada bayangannya. Oke, cukup. Baik, Bapak Ibu. Baik, Bapak dan Ibu, setiap Bapak dan Ibu baru saja melakukan riset. Perhatikan, Bapak Ibu baru saja melakukan riset ke sebelah kanan Bapak Ibu dan sebelah kiri Bapak dan Ibu. Perhatikan, apakah jawaban sebelah kanan dan sebelah kiri dan yang Bapak Ibu cari sendiri sama? Ada nggak yang jawabannya sama? Luar biasa, Masya Allah. Tepuk tangan dulu Bapak dan Ibu. Berapa orang tadi tamu kita ini? 600 ya? 600, berarti ada 600 masalah yang sedang dicari pada saat ini. 600 topik yang dicari, padahal waktunya sama, cuma 10 detik. Dan ketemu semua, ya, beda-beda.
Bapak dan Ibu, itulah yang disebut namanya pendidikan berbasis self-paced learning. Setiap dari kita mampu, insya Allah, dimampukan untuk mengakses sumber-sumber informasi yang kita pengen, yang kita mau, sesuai tujuan kita, sesuai kesukaan kita, dalam waktu yang sama. Dan setiap orang berbeda. Itu sebabnya, Bapak dan Ibu, maaf kepencet karena semangat. Pak, Bu, kenapa kita minta siswa kita untuk menjadi orang yang sama? Padahal setiap dari mereka punya passion yang berbeda-beda. Bapak dan Ibu aja berbeda-beda. Lalu Bapak dan Ibu bilang yang nilainya 10 adalah lebih baik dari nilainya 6. Padahal yang nilainya 10 di matematika, belum tentu dia mendapatkan nilai 8 dalam menggambar, seperti yang nilainya 6 di matematika. Setiap orang punya kelebihan. Kita sebagai coachnya yang membutuhkan diri kita untuk peka terhadap apa setiap potensi yang dimiliki siswa kita. Kita sebagai pemimpinnya, sebagai konsultannya, pengawas Bapak dan Ibu, diminta untuk peka apa yang menjadi kebutuhan dari setiap madrasah yang dikelola. Karena berbeda-beda mereka. Nah, begitu namanya digital ecosystem. Sekarang lihat fungsinya Bapak dan Ibu. Seringkali kita salah pilih. Mengambil rute. Bahwa untuk mendapatkan, lihat nih, posisinya lihat Bapak Ibu ya, bintang. Yang gambar sebelumnya boleh tolong kembali satu halaman. Mbak E, Wan Sunan Gunung Jati, ya monggo. Gambar sebelumnya dulu. Nah, lihat Bapak Ibu ya, ada 4 ruang ya. Nah, sekarang gambar setelahnya silakan Mbak E. Lanjut. Nah, lihat. Oke, bisa dibayangkan hubungan dengan halaman sebelumnya. Nih, Bapak Ibu, ini resepnya. Dalam ekosistem digital, kalau mau melakukan sinkronus seperti sekarang ini, lakukan tujuannya untuk bonding, untuk terjadi keakraban. Pak, Bu, kita bertemu tiap hari nggak, Bu? Pak? Enggak kan, namanya juga annual. Yang ketiga, dan kepotong lagi dengan pandemi. Berarti kan setahun sekali minimal. Betul ya? Bonding, Bapak Ibu merasa bersahabat kan sekarang ya? Ya, bersahabat dengan kiri kanannya, tapi ketemunya setahun sekali. Nah, ini tujuannya kalau kita bertemu adalah untuk mendapatkan emotional bonding. Yang kedua, kalau kita sinkronus maya, tujuannya adalah mendapatkan afirmasi, mendapatkan persetujuan. Bapak dan Ibu. Ya, jadi jangan menggunakan fasilitas video conference untuk sepanjang hari. Itu meletihkan, menghabiskan sumber daya dan segala macam urusan mata bengkak dan seterusnya, Bapak. Ya, jangan, bukan begitu caranya. Ya, tujuannya video conference itu adalah afirmasi. Siswa melakukan dulu, madrasah Bapak yang Ibu kelola, lakukan dulu tugas-tugasnya, baru ketemu di dalam conference, video conference, dan di situ terjadi afirmasi. Sudah begitu betul sesuai, lanjutkan. Kira-kira demikian. Jangan salah letak. Jangan menjadikan video conference untuk bonding, tidak tepat. Paham Bapak dan Ibu? Teamwork, ya, pada saat asinkronus yang kolaboratif itu adalah untuk menciptakan teamwork. Yang paling menarik yang terakhir nih Bapak Ibu, terjadinya belajar mandiri itu adalah untuk mastering. Untuk apa itu? Menguasai secara keseluruhan. Keahlian. Okay. Nah, jadi Bapak dan Ibu, kalau dari resep ini, artinya gini, kita sebagai pendidik madrasah, maka biarkanlah siswa kita, student centric, mereka lah, ajari mereka untuk cara, bukan kita mengajarkan mereka belajar, bukan caranya kita mengajarkan pelajaran, tetapi ajari mereka caranya belajar. Caranya mencari ilmu, caranya mencari pengetahuan. Karena setiap dari mereka, kan tadi saya bilang, setiap dari kita punya latar belakang. Yang membentuk cara kita bicara pada hari ini, yang membentuk cara kita berpikir pada hari ini adalah latar belakang kita. Siswa kita pun demikian, Bapak dan Ibu. Nah, kalau kita bisa bisa kita memberikan stimulus kepada latar belakang itu, terjadilah yang disebut dengan contextual based learning. Nanti jawaban mereka itu kan bagian dari apa yang mereka rasakan selama ini. Mastering. Dan disitulah letaknya terjadi passion dan visi. Oke, Bapak dan Ibu, untuk meningkatkan mastering, untuk meningkatkan kapabilitas dan kapasitas digital, kami menyelenggarakan pelatihan. Ya, pelatihan-pelatihan yang tadi sudah saya ceritakan, ada yang 10.000 kursi, ada yang dihadiri 18.000 orang, dan
berapa tadi? 100.000 kursi, 75.000 ya, 75.000 kursi kami siapkan, 18.000 yang lulus, ya. Dan saat ini kami juga sedang menjalankan dengan Kementerian Agama dan LPDP. Mudah-mudahan di tahun depan program ini Bapak dan Ibu juga bisa terlibat ya, mudah-mudahan ya. Kita bisa meningkatkan kapasitas digital kita sampai kepada level educator Google. Level educator Google yang seperti Bapak Ibu bisa lihat tuh ada lambangnya warna kuning itu. Ya, Bapak dan Ibu pada saat mendapatkan itu pendidik-pendidik kita, maka mereka akan menjadi bagian dari ekosistem digital yang lebih luas lagi, yaitu ekosistem digital dunia. Bertemu dengan para pendidik-pendidik yang memiliki bahasa yang sama, cara berpikir dan mekanisme yang sama, sehingga memudahkan Bapak dan Ibu berkolaborasi. Sudah banyak kejadiannya Bapak Ibu, salah satunya di Sumatera Barat, beberapa provinsi yang kami kelola juga, di Sumatera Barat itu beberapa gurunya tuh dalam tanda kutip diculik Bapak dan Ibu ya, ke luar negeri. Jadi sering berkolaborasi dengan luar negeri, akhirnya disampaikan oleh luar negeri bilang begini, bagaimana kalau Anda ke tempat kami saja? Berangkatlah dia, ya menjadi duta-duta pendidikan Indonesia. Bapak dan Ibu, dari Jogja untuk dunia, betul tidak? Ya, Insya Allah Bapak dan Ibu bisa dilakukan. Nah, ini beberapa outcome-nya Bapak dan Ibu. Ada, Jawa Tengah ya, Kudus. Kudus memiliki pusat belajar guru Kudus. Ini ekosistem berjalan yang contoh ya, yang berjalan Bapak Ibu ya. Pusat belajar guru Kudus, di mana di sini Jarum bekerja sama dengan kami, ya Jarum Foundation membuat satu tempat yang isinya adalah belajar Google, belajar ekosistem Google. Guru-guru bergantian nih datang ke tempat ini, Bapak dan Ibu, ya bergantian untuk belajar seperti yang bisa dilihat itu, untuk berlatih dan menjadi bagian dari alhamdulillah keberhasilan peningkatan pendidikan di Kabupaten Kudus. Pak, Bu, ini ada satu sekolah ya. Ini sekarang bayangkan madrasah pesantren Bapak izin. Ya, bayangkan, lihat apa yang terjadi dengan sekolah ini. Ini sekolah di Denpasar, Bapak Ibu. Kami kelola sejak 2018. Sekolah CIS Denpasar memiliki 3 kurikulum nasional, kurikulum Cambridge, dan kurikulum dari China. Ya, oke. Mereka menjalankan itu. Dan pada saat dengan resep yang sama, Bapak Ibu, yang saya bicarakan pada saat ini resepnya sama. Dengan resep yang sama, pada saat pandemi, perhatikan Bapak Ibu, mereka menciptakan, mereka berkreasi. Ya, bukan menciptakan, yang Maha Pencipta adalah yang menciptakan. Mereka berkreasi, Bapak dan Ibu, membentuk sekolah cyber. Sekolah yang siswanya di seluruh dunia. Ada siswanya dari Timur Leste, dari Hong Kong, dari Turki, dari China, dari banyak belahan dunia. Sekarang ada total 150 orang siswa yang ada di seluruh dunia. Nggak pernah datang siswanya. Bandel-bandel ya Pak, nggak pernah datang. Nggak, karena memang sistemnya adalah online 100%. Nah, Bapak dan Ibu, bagaimana idenya kalau Bapak dan Ibu juga memiliki luasan ruang kelas yang tidak ada ruangannya, tapi diakses oleh begitu banyak orang di seluruh dunia. Memiliki perpustakaan karya yang begitu bisa diakses oleh begitu banyak orang di seluruh dunia. Itu idenya Bapak. Sekolah high school ada 11 sekolah seluruh tersebar di beberapa kota menggunakan ekosistem digital karena setiap titiknya itu maunya jalan sendiri-sendiri. Bingung pemimpinnya, bingung. Pak, Bapak dan Ibu pengawas, apakah ada yang bingung dengan madrasah yang dipimpinnya karena jalan sendiri-sendiri? Kadang-kadang gitu ya, yang sana maunya sana, yang sana mau gitu ya Pak. Betul ya? Bingung kan Pak? Nah, dengan ekosistem digital itu semua bisa termonitor dan menjadikan satu standar yang sama. Sekolah high school. Nah, ini Bapak dan Ibu, lihat Madrasah Sanawiyah 25 di nasional ya, di Jakarta Timur. Mereka menjalankan transformasi digital dalam beberapa masa dan sekarang siap bertemu dengan Direktur KSKK untuk menyatakan testimoninya kepada Pak Isom. Insya Allah kami akan berjumpa ya Pak Direktur untuk menyatakan testimoninya bahwa bertransformasi digital itu sangat baik. Nah, mereka sudah menjalankan itu. Dan ini nih Bapak Ibu, berikut ini yang terjadi adalah di salah satu madrasah, ini kebetulan swasta di Ciseeng Bogor, ini Madrasah Al-Mukhlisin. Sekarang baru saja menyelesaikan misi mereka dalam 3 bulan misi untuk bertransformasi digital. Dan transformasi digital madrasah ini Bapak dan Ibu diukur, diperbandingkan, ini kan Mas Sanawiyah Bapak Ibu ya, diukur, diperbandingkan dengan SMP kelas yang sama, level yang sama di seluruh dunia. Oke, baik Bapak Ibu ya, ini sampai di sini sebagai pengembangan ide dulu. Sekarang saya akan kembalikan kepada Bu Heni sebagai moderator untuk kita berdiskusi dan sekaligus masuk ke dalam sesi berikutnya.
Silakan Ibu. Terima kasih. Tes. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk Pak Junior Sambaya. Materi yang sangat menarik dan nanti akan kita lanjut dengan diskusi dialog, nanti Bapak Ibu bisa bertanya. Tapi sebelumnya Bapak Ibu, selanjutnya akan paparan dari Bapak Faizus. Jadi begini Bapak Ibu, betapa digitalisasi begitu majunya, tapi ada sisi lain yang belum tersentuh. Ini akan disentuh oleh Pak Faizus. Saya menyebutnya era ini adalah era banalisasi informasi, di mana informasi masuk tanpa ada filter, masuk semua tanpa editing, dan ini adalah tantangan kita dari dunia pendidikan, khususnya pendidikan madrasah, khususnya bagi guru. Nah ini Pak Faizus akan lebih ke arah bagaimana tantangan guru, bagaimana mensikapi betapa era digitalisasi yang sangat maju pesat seperti yang ceritakan Pak Julio tadi, tetapi bagaimana pula kita mensikapi hal-hal yang bersifat hal-hal yang itu memberikan dampak negatif, seperti kalau kita bicara cybercrime. Jadi meningkatkan cara untuk berinteraksi dengan para siswa kita dalam melakukan pembelajaran yang aktif. Pembelajaran aktif nanti saya akan tunjukkan lagi di belakang. Seperti apa pembelajaran aktif? Oke, nggak apa-apa, saya tunjukkan sekarang aja karena nanti bisa terlalu lama. Pembelajaran yang aktif itu adalah student-centric, Bapak dan Ibu. Bukan pendidik sebagai sumber ilmu pengetahuan, tetapi pendidik sebagai fasilitator siswa untuk mencari ilmunya sendiri. Kita sebagai pendidik, kita ini memfasilitasi Bapak Ibu. Berangkatlah nak ke kanan, lihat tengok kiri. Nanti kalau ada daun perhatikan, kalau ada air menetes di daun itu coba perhatikan. Jangan beranjak sampai air itu turun ke bawah, ke tanah. Pak, Bu, airnya nggak turun-turun gitu kan. Jadi saya nggak ke sekolah.